Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam ini nanti kita akan menjelaskan tentang pembekalan dari ilmu kesehatan holistik dan komplementer. Nah, nanti untuk beberapa waktu ke depan, nanti ada pembahasan tentang ilmu kesehatan holistik dan komplementer. Ini nanti untuk pembekalan bagi para peserta untuk melanjutkan pembelajaran selama hampir 3 bulan ke depan. Jadi apa saja pembahasan yang kita lakukan dan kemudian ada beberapa materi yang akan kita sampaikan untuk pelatihan dari kesehatan holistik maupun komplementer sendiri. Ini sambil menunggu peserta yang lain, nanti kalau suara saya kurang terdengar jelas, nanti bisa diinstruksikan lewat obrolan. Jadi untuk pada kesempatan malam hari ini tentang pembekalan atau nanti ada pembahasan-pembahasan tentang apa saja yang kita lakukan nanti selama pelatihan 3 bulan ke depan. Jadi untuk memperjelas dari pelatihan pada malam hari ini nanti untuk memperjelas selama 3 bulan itu. Jadi apa saja pelatihan yang dilakukan dan juga nanti materi-materinya kita rincikan untuk pembelajaran biar peserta nanti tidak bingung. Dan sebelum kita nanti membahas itu, kita harus tahu sedikit lebih dahulu tentang ilmu kesehatan holistik maupun komplementer. Jadi pada kesempatan hari ini, nanti kita membahas beberapa hal yaitu tentang mengkaji dan memahami tentang terapi komplementer maupun pengobatan holistik. Dan juga mengidentifikasi dari manfaat pengobatan komplementer maupun terapi holistik sendiri. Dan kemudian untuk identifikasi konsep dasar untuk terapi komplementer dan holistik, dan juga ada beberapa terapi komplementer maupun holistik. Nanti kita melakukan pembahasan pada terapi komplementer maupun holistik sendiri. Jadi nanti kalau nanti belum paham atau ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa langsung ditanyakan. Pada kesempatan hari ini, saya sebagai salah satu trainer, yaitu untuk beberapa subbab. Nanti ada juga beberapa trainer yang lain. Nanti ada Dr. Kirnia dan juga nanti ada Sifu Apna untuk pembelajaran selama 3 bulan ke depan. Jadi untuk nanti pembelajaran-pembelajaran itu biasanya nanti 3 pertemuan setiap 1 minggunya. Nah, untuk itu nanti kalau para peserta misalnya ada kesibukan yang lain, kemudian ada apa, misalnya ada pasien dan lain-lain, ini nanti juga pelatihannya tidak full Zoom. Nanti ada beberapa yang Zoom, ada yang lewat Telegram, maupun ada yang lewat dari YouTube private sendiri untuk apa mempermudah para peserta dalam memahami materi sendiri. Dan juga nanti apabila kurang paham bisa ditanyakan lewat diskusi di grup maupun bisa ditanyakan pas langsung di sesi Zoom-nya. Untuk pertama, untuk pengertian dari pengobatan komplementer dan alternatif. Jadi ini sebagai apa kayak bekal awal untuk nanti biar saat pembelajaran 3 bulan ke depan nanti tidak bingung. Jadi untuk pengobatan komplementer maupun alternatif itu biasanya seperti yang sudah kita lakukan selama ini. Misalnya seperti terapi pijat itu juga bisa disebut dengan terapi komplementer. Kemudian kalau ada beberapa di sini para terapisnya sudah melakukan seperti akupuntur, kemudian akupresur, bekam, kop, bisa kop kerik maupun kop api, itu sudah termasuk dari pengobatan komplementer maupun alternatif. Jadi untuk pengobatan komplementer maupun alternatif ini sebagai apa pemahaman dasar. Menurut pengertian dari beberapa sumber itu menurutnya adalah pengobatan non konvensional. Untuk pengobatan non konvensional sendiri itu merupakan pengobatan di luar medis atau masih apa pengobatan non konvensional itu biasanya pengobatan alternatif itu untuk menunjukkan
derajat kesehatan masyarakat yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Jadi untuk apa terapis tradisional sendiri kalau di Indonesia sendiri itu sudah masuk di dalam tenaga kesehatan tradisional atau naskestrat, itu sudah diakui sebagai tenaga kesehatan. Untuk di sub bidangnya adalah tenaga kesehatan tradisional sendiri. Dan juga pengobatan komplementer itu merupakan pengobatan yang kombinasi, yaitu antara pengobatan medis maupun pengobatan alternatif yang berdasarkan ilmu pengetahuan, jadi tidak asal-asalan dan juga berdasarkan bukti medis. Kemudian ini untuk terapi holistik sendiri, jadi untuk terapi holistik itu hampir sama seperti terapi komplementer maupun alternatif. Itu sebagai gabungan dari beberapa metode penyembuhan. Misalnya kita melakukan terapi kepada pasien bisa lewat pijat, bisa akupuntur, bisa lewat akupresur, bekam, itu bisa. Kemudian ini untuk epidemiologi atau beberapa hal tentang misalnya seperti di dalam masyarakat kita 40% tuh masih menggunakan pengobatan yang alternatif. Jadi sekitar hampir 120 juta masyarakat Indonesia itu masih menggunakan pengobatan yang alternatif seperti yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi ini nanti untuk sebagai peningkatan skill atau peningkatan pengetahuan kepada para terapis tentang beberapa pengobatan alternatif yang lain. Misalnya seperti kita sudah bisa melakukan pijat tapi belum mengenal bekam, belum mengenal akupresur, belum mengenal kop kering, kop api. Nah, nanti kita belajar selama 3 bulan ke depan. Dan juga nanti ada 27 pertemuan. Nah, ini nanti untuk apabila yang diharapkan setelah melakukan pembelajaran ini, nanti kita bisa melakukan pengobatan secara holistik. Jadi tidak hanya bekam saja, misalnya nanti bisa menggunakan bekam, kombinasi herbal, kombinasi akupuntur. Nah, itu yang diharapkan dari pembelajaran pada kali ini. Nah, ini nanti untuk pengetahuan dari pengobatan komplementer atau pengobatan yang biasanya bukan berasal dari negara asalnya. Misalnya seperti akupuntur itu kan dari China. Nah, ini untuk tujuan dari terapi alternatif atau terapi yang sudah kita lakukan selama ini, yaitu untuk meningkatkan fungsi sistem tubuh manusia, terutama untuk kekebalan imunnya, sehingga dapat memperbaiki diri ketika pasien itu sedang sakit. Nah, ini untuk contoh dari pengobatan yang alternatif maupun komplementer. Nanti kalau ada suara saya yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan nanti. Atau biasanya paling sering sih itu putus jaringan karena soalnya kadang di sini kan hujan. Nah, itu biasanya untuk sinyalnya agak terganggu. Nanti kalau suara saya kurang jelas nanti bisa ditanyakan atau bisa melalui obrolan. Nah, ini untuk klasifikasi dari pengobatan tradisional, komplementer, dan menurut Kemenkes atau Kementerian Kesehatan. Jadi ada pengobatan tradisional keterampilan, kemudian ada pengobatan tradisional ramuan, ada pengobatan tradisional pengobatan pendekatan dengan agama, ada pengobatan tradisional dengan supranatural. Kemudian ada manfaat-manfaat sendiri ketika melakukan dari pengobatan holistik atau pengobatan yang menyeluruh sendiri. Beberapa manfaat yang perlu kita ketahui tentang pengobatan dari pengobatan alternatif maupun holistik sendiri. Yang pertama itu untuk mengurangi stres dan kecemasan, kemudian juga meningkatkan kualitas tidurnya, kemudian mengurangi rasa sakit dan juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan juga meningkatkan kesehatan mental dan juga meningkatkan kualitas hidup. Jadi dengan kita menterapi pasien ini harapan ketika sudah dilakukan terapi. Jadi dari segi kualitas kesehatan pasien itu meningkat, kemudian sistem kekebalan tubuhnya juga meningkat, sistem kesehatan dari pasiennya juga ikut meningkat. Nah, ini untuk konsep dari pengobatan alternatif sendiri.
Ini ada pasien, kemudian ada terapi alternatif, kemudian kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, kemudian kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan. Nanti juga bisa kita kombinasikan, misalnya bisa akupresur, bisa pijat, bisa herbal, maupun bisa terapi bekam. Jadi nanti untuk 3 bulan ke depan, nanti ada beberapa hal yang atau beberapa bahasan tentang semua terapi ini. Nanti kita belajar semuanya dan juga nanti kita akan bisa menerapkan pada pasien, bisa mengkombinasikan. Mungkin tidak hanya bekam saja, kita bisa bekam sama herbal, bekam sama pijat, kemudian akupresur juga. Kemudian ini untuk beberapa pembelajaran yang akan kita lakukan selama 3 bulan ke depan nanti, yaitu tentang ada konsep kedokteran China, kemudian ada kedokteran Islam, kemudian ada konsep kedokteran Barat, kemudian ada ilmu biomedik. Ini sebagai ilmu dasar ketika kita belajar tentang ilmu kesehatan atau sebagai tenaga kesehatan sendiri. Ada sistem muskuloskeletal atau sistem otot maupun sendi, kemudian ada sistem saraf, kemudian ada sistem kardiovaskuler atau sistem tentang peredaran darah, kemudian ada sistem endokrin dan juga darah. Kemudian ada sistem pencernaan dan juga sistem reproduksi. Ini untuk yang basic dari medis barat sendiri. Ini penting dari semua, kalau mau sekolah kesehatan pasti nanti kita belajar tentang dari konsep dasarnya tentang sistem-sistem ini. Kemudian untuk nanti kita kombinasikan dengan kedokteran TCM atau kedokteran China sendiri. Ada beberapa bahasan yang kita lakukan nanti, yaitu tentang seperti yin dan yang, kemudian teori Wusing, kemudian fenomena organ, kemudian ada diagnosis dasar, kemudian ada meridian, nanti belajar tentang meridian-meridian yang ada di dalam tubuh. Kemudian ini untuk bab-bab yang akan kita pelajari selama 3 bulan ke depan nanti. Itu ada akupuntur, nanti ada pembahasan tentang akupuntur sendiri, ada tentang definisi akupuntur, kemudian sejarah dari akupuntur, filosofi dasar dari akupuntur, kemudian ada teori keseimbangan yin dan yang, kemudian ada teori unsur, kemudian ada substansi dasar akupuntur sendiri, kemudian belajar meridian, kemudian ada diagnosa dasar, kemudian ada penyebab penyakit, kemudian ada cara kerja akupuntur, kemudian ada SOP terapi akupuntur, kemudian ada teknik penjaruman dan juga bedah kasus. Nah, nanti ini bahasan yang kita lakukan di akupuntur sendiri. Nanti untuk akupuntur sendiri nanti ada sekitar ada 10 kali pertemuan atau 10 hari nanti. Ini biar lebih mempermudah dari para peserta untuk memahami tentang akupuntur sendiri. Nanti tidak 1 atau 2 hari, nanti ada 10 kali pertemuan. Kemudian setelah akupuntur nanti kita juga belajar tentang bekam sunnah. Jadi mulai dari pengertian, kemudian prosedur, hal-hal yang harus diperhatikan. Kemudian ini pembahasan ketika nanti belajar dari bekam, nanti pada saat pembelajaran selama 3 bulan itu. Jadi untuk nanti bekam, nanti apa yang harus yang dipelajari adalah sejarah tentang bekam, kemudian anatomi fisiologi kulit dan darah, kemudian evidence base atau bukti-bukti medis bahwa bekam itu bisa menyembuhkan pasien menurut dari ilmu-ilmu medis. Kemudian ada konsep bekam, kemudian titik-titik bekam menurut sunnah Nabi sendiri, kemudian SOP peralatan bekam, kemudian SOP sterilisasi alat bekam, kemudian SOP atau standar dari tindakan bekam sendiri, kemudian ada indikasi maupun kontraindikasi apa saja yang boleh dilakukan bekam, yang tidak boleh dilakukan ketika membekam. Kemudian nanti kita belajar tentang bekam pada beberapa kasus. Kemudian nanti ada sesi praktek, nanti praktek online nanti. Kemudian ada akupresur. Nanti akupresur menggunakan hampir sama dengan terapi akupuntur, tapi nanti bedanya menggunakan jarum. Tidak menggunakan jarum, dengan menggunakan tekanan dari jari tangan. Kemudian akupuntur sendiri itu nanti pas pembahasannya ini ada mulai dasar dari akupuntur, kemudian dari titik-titik utama dari akupresur, kemudian ada fungsi dari meridian, teknik pemberian tekanan,
kemudian indikasi, kontraindikasi, kemudian ada beberapa studi kasus, misalnya seperti low back pain, jari kaku, telapak kaki kebas, plantar fasciitis, kemudian ada sakit kepala, nyeri dada, nyeri perut, sembelit, wasir, gangguan mata, maupun ada beberapa nyeri lutut. Ini untuk pembahasan di akupresur sendiri. Kemudian ada pijat Nusantara. Pijat Nusantara itu ada beberapa terapi alternatif atau terapi komplementer. Nanti salah satunya ada pijat Nusantara. Nanti selama 3 bulan ke depan, pembahasan yang kita lakukan atau pelatihan yang dilakukan adalah dengan teknik pijat. Nah, ini teknik pijat ini sebagai teknik dasar dalam melakukan terapi. Jadi nanti kita ketika bisa pijat nanti bisa bermanfaat buat keluarga kita. Nanti juga pasien juga merasakan dari efek pijat tersebut. Kemudian ini untuk materi-materi, ini untuk yang pijat nih masih, nah ini belum saya masukkan untuk yang pijat. Nanti saya masukkan untuk materi yang pijat sendiri. Kemudian ada herbalogi dasar. Nanti kita belajar tentang beberapa dari tentang herbal dasar sendiri. Jadi untuk pengertian dari herbal sendiri itu merupakan segala bahan atau segala yang berasal dari alam yang mengandung beberapa bahan aktif digunakan sebagai untuk tujuan dari pengobatan. Itu untuk yang herbalogi dari dasar sendiri. Kemudian untuk materinya dari perkembangan dari herbal Indonesia, kemudian ada prinsip dari pengobatan herbal, kemudian ada filosofi, doktrin dari basic fundamental herbalis, kemudian khasiat, manfaat, simplikasi bahan baku, kemudian pengantar fitoterapi ini sebagai untuk pengobatan. Kemudian cara bentuk peracikan dari obat herbal. Kemudian ada terapi yang kita pelajari selama 3 bulan ke depan, nanti ada yang kop kering. Nanti kop kering itu teknik terapi yang melibatkan penempatan alat penghisap pada kulit untuk menyebabkan efek vakum. Nah, untuk kop kering nanti ada beberapa pembahasan, yaitu ada tentang teori meridian, kemudian ada teori dasar kop kering sendiri, kemudian SOP kop kering, kemudian ada BHBS, kemudian ada beberapa penata laksanaan dari kasus alergi, misalnya ada anemia, flu, epilepsi, penyakit angin duduk, kemudian diabetes, penyakit gangguan tidur. Nanti ada beberapa beda kasus yang kita lakukan. Kemudian ada kop api. Nanti selain kop kering, nanti pembahasannya juga ada kop api sendiri. Untuk kop api, nanti pembelajaran yang dilakukan adalah tentang beberapa kasus tentang kop api. Untuk sebagai dasar pengertian sendiri, untuk kop api itu merupakan teknik pengobatan alternatif atau pengobatan yang biasa kita lakukan sebagai seorang terapis tradisional yang non-invasif atau tidak melukai tubuh, yang menggunakan cangkir khusus, biasanya pakai tanduk, bisa pakai kaca, bisa pakai yang kop dari keramik itu, kemudian diletakkan di kulit untuk mendorong aliran darah ke area yang mengalami gangguan. Dan kop kering ini atau kop api ini itu bagus untuk pada kasus yang nyeri otot. Misalnya kita untuk mengurangi tenaga kita tidak melakukan pemijatan, nanti bisa dilakukan dengan kop api. Ini untuk yang materi dari kop api sendiri. Ada fisiologi, ada anatomi, kemudian ada konsep kop api,
kemudian ada titik-titik kop api, ada SOP perlengkapan kop api, kemudian ada sterilisasi alat kop, kemudian ada indikasi dan kontraindikasi, dan juga kop dalam berbagai kasus. Kemudian ada sesi praktek untuk kop api. Kemudian ada pijat penanganan cedera. Untuk penanganan cedera itu ada beberapa kondisi pada pasien. Ini untuk yang pijat penanganan cedera. Tentang anatomi tubuh, fisiologi tubuh, muskuloskeletal, kemudian indikasi kontraindikasi, SOP, penanganan awal cedera, kemudian kita belajar juga marketing, terapi pada pasien, kemudian ada pembahasan tentang cedera-cedera yang ada di dalam tubuh. Ada cedera plantar, cedera bahu, lutut, cedera belikat, ada cedera dada, ada cedera elbow, leher, jari kaki, dan ada punggung kaki. Kemudian ada cedera pinggul, rahang, dan ada tulang ekor, tumit, ankle, maupun pada cedera hamstring. Nah, ini untuk yang pijat penanganan cedera. Nah, ini itu tadi untuk beberapa pembahasan di materi-materi yang akan kita lakukan 3 bulan ke depan. Nanti akan lebih jelasnya nanti pas pembahasan pertama, nanti kita belajar tentang sistem otot sendi, otot tulang maupun sendi nanti. Nah, nanti untuk pada trainernya nanti ada saya sendiri, kemudian ada dokter Irnia, dan juga kemudian ada hipnos, kemudian ada Sifu Apna. Ini nanti untuk khusus pembelajaran tentang TCM dan juga akupuntur. Terus kemudian ada kop, materi kop. Nah, ini untuk yang terapi komplementer maupun terapi alternatif. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan lewat obrolan. Untuk pada kesempatan hari ini pesertanya sedikit sekali ini. Ini untuk pelatihan yang sebelumnya, ini biasanya untuk satu kloter bisa 20 sampai 25. Ini admin kok. Apa untuk pelatihan kali ini pesertanya lumayan sedikit. Mungkin nanti admin bisa mencari peserta yang lain untuk menyusul dari terapinya untuk pembelajaran selama 3 bulan ke depan. Jadi intinya nanti untuk 3 bulan ke depan nanti ada beberapa pembahasan yang dilakukan atau nanti ada beberapa pelatihan selama 3 bulan nanti. Ini untuk contoh selama 3 bulan nanti kita nanti belajar tentang konsep dari kedokteran Islam, kemudian ada kedokteran China, kemudian nanti sebagai basic terapinya nanti ada ilmu medis barat. Untuk semua sekolah kesehatan maupun sekolah berhubungan dengan penyembuhan itu pasti belajar tentang medik barat, yaitu beberapa sistem seperti sistem muskuloskeletal itu sebagai sistem otot, tulang maupun sendi. Itu penting banget untuk sebagai dasar ketika melakukan terapi kepada pasien. Jadi ini untuk belajar dasarnya itu sangat penting untuk sistem muskuloskeletal. Kemudian ada sistem saraf, itu juga nanti pembahasan untuk yang medis barat. Kemudian ada sistem kardiovaskuler, itu sebagai sistem peredaran darah, itu juga sangat penting. Kemudian ada sistem endokrin dan juga sistem pencernaan pada manusia maupun sistem reproduksi. Jadi di semua kesehatan atau sekolah kesehatan di entah itu di barat maupun di timur biasanya itu untuk sekolah neuropati maupun sekolah holistik itu pasti di tahun pertama itu belajar tentang medis barat sebagai basic pengetahuan untuk apa sebelum ke yang medis timur biasanya. Jadi ini hampir sama dengan kurikulum seperti di ilmu neuropati atau ilmu holistik. Biasanya itu kalau di Indonesia masih jarang, tapi kalau di luar negeri sudah banyak. Itu mengkombinasikan antara
ilmu medis barat maupun dari ilmu medis timur. Jadi nanti saling melengkapi dari kekurangan medis barat maupun dari medis timur sendiri. Nanti kita belajar 4 sampai 5 kali pertemuan tentang medis dari barat, ini tentang sistem-sistem nanti. Kemudian untuk yang medis timur nanti disampaikan oleh Sifu Apna. Itu khusus untuk yang pembelajaran di medis timur atau TCM nanti. Nanti TCM dan juga akupuntur. Untuk TCM dan akupuntur nanti 10 kali pertemuan. Untuk TCM dan juga akupuntur nanti di apa sama Sifu Apna untuk yang TCM dan juga akupuntur. Untuk TCM dan akupuntur nanti ada pembahasan seperti konsep dasar, ada konsep keseimbangan yin dan yang, kemudian ada teori 5 unsur atau teori Using, kemudian ada fenomena organ, kemudian ada diagnosis dasar untuk pengobatan di medis timur, kemudian juga membahas tentang meridian. Nah, ini untuk yang nanti ada TCM dan juga akupuntur nanti selama 10 kali pertemuan. Jadi nanti untuk 10 kali pertemuan ini agar para peserta itu lebih paham tentang TCM dan juga akupuntur. Nah, untuk akupuntur sendiri nanti ada akupuntur terapan. Jadi nanti akupunturnya merupakan akupuntur yang Prof. Jin. Itu nanti disampaikan oleh Sifu Apna. Nanti ada titik-titik khusus untuk yang akupuntur Jin, Jin Ryu nanti. Nah, untuk akupuntur dan TCM nanti itu sekitar 10 kali pertemuan. Nanti ada tentang definisi akupuntur, sejarah akupuntur, kemudian keseimbangan yin dan maupun yang, kemudian ada teori 5 unsur, kemudian ada substansi dasar akupuntur, kemudian ada meridian, kemudian ada diagnosa pasien, kemudian ada cara kerja dari akupuntur sendiri, kemudian ada SOP dari nanti akupuntur, kemudian teknik penjaruman ketika melakukan akupuntur. Dan juga bedah kasus untuk beberapa kasus di akupuntur. Nanti ada beberapa bedah kasus nanti bisa ditanyakan pas nanti akupuntur dan juga TCM. Nanti untuk materinya 10 kali pertemuan untuk akupuntur dan juga TCM. Kemudian untuk selama 3 bulan ke depan nanti juga membahas tentang bekam sunnah. Nah, untuk yang bekam sunnah nanti untuk materi-materi yang nanti dilakukan pembahasan ini seperti yang ada di slide. Nanti ada belajar tentang bekam, kemudian anatomi fisiologi kulit dan jaga darah, kemudian ada konsep dasar dari bekam sendiri, kemudian ada titik-titik bekam, kemudian ada SOP perlengkapan bekam, kemudian ada SOP sterilisasi alat bekam, kemudian ada bekam dari berbagai contoh kasus, biasanya pada beberapa pasien, kemudian nanti ada sesi praktek. Nah, nanti untuk yang bekam nanti 1 kali pertemuan untuk yang bekam. Untuk yang akupuntur dan juga TCM nanti kok bisa agak lama yaitu 10 kali pertemuan. Soalnya nanti pembahasannya juga banyak untuk akupuntur maupun yang TCM. Kemudian belajar juga untuk selama 3 bulan ke depan nanti ada akupresur. Untuk akupresur sendiri nanti ada akupresur medik kita yang pakai, bukan akupresur yang klasik. Untuk akupresur medik sendiri itu biasanya dipakai oleh para tenaga kesehatan. Ini untuk teknik akupuntur tapi dengan menggunakan jari tangan, pakai titik-titik meridian sendiri. Ini untuk materi dari akupresur nanti. Untuk teknik dari akupresur nanti kita beberapa pembahasan yang dilakukan, yaitu ada tentang dasar dari akupresur sendiri. Nanti kalau suara saya terlalu cepat atau kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Dan juga ini biasanya sinyal, ini masalah sinyal ini sering mengganggu sehingga suara saya itu kadang kurang jelas. Nanti kalau jelas atau masih bingung bisa ditanyakan. Ini untuk pembahasan di akupresur. Untuk akupresur nanti selama 1 kali pertemuan. Untuk
pembahasan yang dilakukan yaitu tentang SOP, kemudian banyak ke studi kasus untuk beberapa kasus penyakit. Akupresur yang digunakan adalah akupresur yang medik yang biasanya oleh dilakukan para tenaga kesehatan. Kemudian belajar tentang pijat. Nanti untuk pijat Nusantara ini pijat tradisional. Untuk yang tekniknya pakai pijat yang urat dan juga pijat saraf. Nah, ini teknik yang tradisional tapi yang efektif untuk menyembuhkan beberapa keluhan pasien maupun untuk relaksasi juga bisa relaksasi maupun kebugaran misalnya pada kasus nyeri, biasanya kasus nyeri untuk yang kasus pemijatan. Oh ini nanti untuk materinya belum saya masukkan ini untuk yang pijat. Terus untuk tadi untuk yang basic kedokteran atau biomedik nanti beberapa ada yang dilakukan pembahasannya oleh dokter Kirnia dan juga ada beberapa oleh saya sendiri nanti untuk belajar tentang biomedik atau nanti ini untuk basic-basic dari kedokteran atau dasar-dasar materi-materi di kedokteran sendiri. Kemudian selama 3 bulan ke depan nanti kita juga belajar tentang herbal dasar. Nanti pembahasannya seperti ini untuk yang herbal dasar. Nanti bisa dibaca sendiri untuk herbal dasar. Untuk herbal dasar sendiri nanti pembelajarannya 1 kali pertemuan untuk yang herbal dasar. Kemudian kop kering. Kop kering ini atau kop tradisional. Ini karena di Indonesia sendiri itu karena kop basah itu sebenarnya dilarang oleh Kementerian Kesehatan kecuali oleh para tenaga kesehatan yang minimal S1 untuk yang bekam sendiri karena itu merupakan tindakan yang melukai. Jadi kalau di bahasa kesehatan sendiri tindakan yang melukai atau tindakan invasif itu hanya boleh dilakukan oleh para tenaga kesehatan. Seharusnya peraturannya seperti itu, tapi karena apa ya? Ya masih banyak yang melakukan bekam ya. Nanti kita juga nanti belajar tentang bekam. Tapi untuk amannya nanti ada pembahasan tentang kop kering. Nah, nanti untuk kop kering ini oleh Menteri Kesehatan atau Dinas Kesehatan nanti nggak apa-apa untuk kita sebagai seorang terapis tradisional maupun apa untuk praktek kepada pasien ini sangat aman karena bukan tindakan yang melukai pasien. Nanti pembahasan untuk yang kop kering nanti ini untuk yang kop kering sendiri ada teori meridian, kemudian ada teori dasar dari kop kering, kemudian nanti langsung ke bedah kasus, biasanya kebanyakan ke titik-titik bedah kasus. Bedah kasus pada pasien ada gangguan pencernaan, lemah syahwat, impotensi, kemudian ada hipertensi atau tekanan darah tinggi, ada hipotensi atau tekanan darah rendah. Nah ini banyak kasus nanti yang dipelajari di kop kering. Untuk kop kering nanti itu pembelajarannya selama 2 kali pertemuan untuk yang kop kering. Kemudian untuk melengkapi pembelajaran kita nanti juga belajar tentang kop api. Jadi banyak terapi yang kita nanti pelajari sehingga nanti pas kita ke pasien nanti kita bisa kombinasikan beberapa terapi tersebut. Misalnya saya sendiri ketika melakukan terapi pasien, biasanya kombinasi akupuntur, kemudian pijat, kop api, dan pasien merasa puas dengan pengobatan-pengobatan yang apa itu pengobatan yang holistik atau pengobatan yang tidak hanya misalnya pijat saja, nanti dikombinasikan dengan pengobatan-pengobatan alternatif yang lain. Untuk kop api ini juga aman karena bukan tindakan yang invasif atau melukai tubuh. Untuk tidak ada larangan untuk melakukan kop api sendiri. Ini nanti untuk pembahasan dari kop api. Ada SOP, kemudian kontraindikasi maupun indikasinya, kemudian sesi praktek.
Ini untuk pop up cukup satu kali pertemuan. Kemudian ada kretek dasar. Ini nanti belajar yang basic karena tidak mungkin untuk belajar yang lebih apa untuk yang level selanjutnya karena ini online. Jadi chiropractic ini kita belajar yang basic saja karena harus lewat offline ini untuk yang chiropractic. Tapi kita sejak-sejaknya udah belajar tahu tentang teknik-teknik dasarnya. Nah, ini nanti untuk yang chiropractic sendiri ada anamnesa atau diagnosis awal. Nanti ada pemeriksaan-pemeriksaan mulai dari anamnesis, visual, pemeriksaan palpasi. Kemudian teknik-teknik yang digunakan nanti ada teknik torakal, lumbal, falang, elbow, kemudian pada teknik di ekstremitas bawah, kemudian ada ekstremitas atas. Kemudian untuk bedah kasusnya biasanya untuk yang retak itu pada kasus yang nyeri belakang. Kemudian PHBS, PHBS sudah biasanya udah kita pelajari sebelum pelatihan ini. Untuk chiropractic karena ini chiropractic dasar, ini cukup satu kali pertemuan. Harusnya untuk chiropractic ini harus di offline. Tapi sebagai apa? Sebagai pengetahuan dasar kita nanti tambahkan untuk yang chiropractic. Kemudian selama 3 bulan ke depan nanti kita juga belajar tentang pijat penanganan cedera. Nanti 3 kali pertemuan untuk yang pijat penanganan cedera. Ini untuk yang materi-materi di pijat penanganan cedera. Ada banyak cedera yang nanti kita bahas dan juga ada sesi praktek. Ada cedera pelantar, bahu, lutut, belikat, dada, elbow, leher, jari, punggung, rahang, tulang ekor, pergelangan tangan, tumit, maupun pada kasus nyeri-nyeri kram maupun pada kasus yang lain. Nah, itu untuk pijat penanganan cedera. Nanti untuk pijat penanganan cedera sekitar 3 kali pertemuan. Nah, nanti totalnya 25 kali pertemuan. Nanti untuk pematerinya nanti ada Sifu Apna, nanti yang khusus untuk yang materi TCM dan juga akupuntur selama 10 kali pertemuan. Kemudian ada dokter Gernia, kemudian ada saya sendiri. Untuk saya sendiri nanti ada kop api, kop ring, dan juga saya spesialis di area pijat. Nah, ini contoh untuk yang tadi selama 3 bulan ke depan nanti kita belajar beberapa pelatihan atau beberapa modalitas terapi. Nah, ini untuk pada kasus atau pada pembahasan kali ini kita cukupkan untuk yang tentang apa pelatihan-pelatihan yang kita lakukan selama 3 bulan ke depan. Nanti untuk sesi materi awal yaitu tentang sistem otot maupun sendi nanti pada di hari Minggu. Nanti diinformasikan oleh admin sesi di hari Minggu nanti biasanya saya diinfokan oleh admin sendiri jam 8 jam 8.30. Nanti untuk yang pertemuan pertama nanti sama saya, kemudian untuk yang akupuntur, TCM selama 10 kali pertemuan nanti sama Sifu Apna. Dan juga untuk pembelajarannya nanti kombinasi Zoom, Telegram maupun YouTube private. Jadi untuk yang kendala tidak bisa Zoom nanti bisa Telegram, kemudian nanti juga dibantu nanti pakai yang YouTube private. Dan juga apabila Zoom kan pengalaman saya selama ini untuk yang Zoom biasanya cuma 30% yang ikut. Banyak kan antara tidak bisa emang ikut Zoom karena juga masalah kendala yang lain seperti sinyal, kemudian ada emang tidak bisa menggunakan Zoom sendiri. Nah, ini nanti tapi ada setiap kali Zoom nanti ada rekamannya. Biasanya dibagikan satu hari setelah pelatihan. Untuk tadi apabila nanti kurang jelas nanti bisa ditanyakan bisa lewat grup maupun ke admin nanti admin
nanti akan menjelaskan. Jadi nanti untuk pelatihan ini selama kurang lebih 3 bulan dan juga 25 kali pertemuan. Untuk nanti mungkin bisa ada beberapa orang yang menyusul mungkin pertengahan dari bulan ini. Soalnya biasanya untuk satu kloter itu sekitar 20, 25, ada yang 60 untuk yang 4 bulan yang lalu. Nah ini untuk yang kloter paling sedikit. Mungkin nggak apa-apa, nanti malah justru pembelajarannya lebih maksimal karena tidak terlalu banyak orang. Nanti kayak apa lebih kayak pembelajaran maupun penyampaiannya lebih enak. Untuk penjelasan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan atau nanti bisa ditanyakan lewat grup? Ini kita mulai pada hari Minggu nanti untuk materi yang utamanya. Ya ini saya rasa cukup jelas ya karena sudah ada di PPT semua ini keterangan-keterangannya. Nanti biar dibagikan oleh admin nanti di grup biar bisa dibaca nanti untuk yang pembahasan selama 3 bulan ke depan. Tapi ini tadi ada beberapa yang belum saya tambahkan. Nah, nanti pas sesi Zoom aja nanti saya jelaskan. Ini kalau ada yang mau ditanyakan untuk pada kesempatan kali ini kita bisa akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kita belajar tentang pembekalan. Nanti untuk pembekalan selama 3 bulan ke depan dan juga biar tidak bingung dan juga untuk yang pada kesempatan-kesempatan selanjutnya nanti ada beberapa trainer, nanti ada Dokter Girnia, kemudian ada saya dan juga ada Sifu Abna. Ya, untuk suara saya jelas tidak ini? Karena ini kan mau apa? Mau puasa ya. Jadi memang di sekitar banyak orang mengaji tapi semoga tidak mengganggu ya. Kalau saya sendiri tidak terganggu, tapi kalau ada emang suaranya kurang jelas nanti nanti bisa diomongkan atau bisa lewat obrolan ini. Oh ya, jelas ya suaranya ya. Iya kalau jelas. Alhamdulillah kalau jelas. Tapi kadang kalau pas kondisi Zoom itu memang ada kekurangannya. Biasanya Zoom itu kekurangannya di sinyal. Sinyalnya ya harus stabil untuk yang ketika saya mau menyampaikan materi ini harus sinyalnya itu harus kuat dan juga stabil. Nanti kalau tidak stabil biasanya suaranya itu kurang jelas dan juga nanti kan ada sesi praktek, nanti ada video-videonya itu juga kayak nggak lancar itu biasanya. Nanti kalau untuk menangani masalah-masalah seperti itu nanti ada Zoom juga kombinasi pakai Telegram nanti. Jadi tidak full Zoom, nanti juga kita kombinasikan dengan Telegram. Nanti kalau yang bisa Zoom bisa ikut Zoom, kalau nggak yang ada beberapa peserta itu tidak bisa pakai Zoom. Nah itu nanti karena ya kasihan ya mereka nanti kita bantu dengan pakai rekaman Zoom. Dan juga nanti untuk yang video terapi nanti dibagikan di Telegram karena biasanya video terapi itu kualitasnya dan juga besarnya sangat besar. Apa kayak kalau dikirim lewat WA itu biasanya WA-nya nggak kuat karena biasanya untuk Telegram itu lebih stabil dan juga nggak gampang terhapus gitu. Misalnya HP rusak apa-apa itu di Telegram tuh masih ada, nggak gampang terhapus. Ya kalau pada kesempatan kali ini penyampaiannya jelas dan juga tidak ada yang mau ditanyakan,
kita akhiri saja untuk pada sesi pembekalan dan juga apa untuk pembekalan pada 3 bulan pelatihan ke depan, biar nanti tidak bingung dan juga untuk memperjelas atau mempermudah pemahaman tentang apa yang kita lakukan selama 3 bulan ke depan. Nah, kita akhiri saja. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.